Weling atau piweling berasal dari bahasa Jawa yang berarti pesan mendalam yang harus diingat dan diperhatikan. Kita jangan sampai lupa dengan pesan orang tua atau leluhur nenek moyang kita untuk merawat dan memelihara apa yang kita miliki sehingga tidak diaku oleh orang lain, lebih-lebih diklaim milik bangsa lain atau negara lain. Kita memelihara dan merawat yang sudah lama dan dilupakan, padahal orang lain mengakui dan memanfaatkan keberadaannya, yaitu indikasi geografis beras Rojolele dari Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dalam film ini menggambarkan perlindungan indikasi geografis dengan inventarisasi dan dokumentasi kondisi geografis beras Rojolele Delanggu dan memelihara serta merawat seperti weling atau piweling orang tua leluhur nenek moyang kita, sehingga beras Rojolele didaftarkan indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan, karena faktor geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari keduanya. Faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selamat menyaksikan. Kabupaten Klaten masuk Provinsi Jawa Tengah. Terletak di lereng Gunung Merapi, kurang lebih berjarak 25 km. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Di sebelah timur berbatasan dengan Kota Surakarta. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman yang masuk daerah istimewa Yogyakarta. Di Kabupaten Klaten ada beberapa kecamatan, salah satunya Kecamatan Delanggu yang sangat terkenal dengan beras Rojolelenya, baik di wilayah Provinsi Jawa Tengah maupun di luar Provinsi Jawa Tengah. Padi atau beras Rojolele mempunyai ciri khas, harum, dan rasa yang enak daripada jenis padi lain. Bahkan, jenis padi lain pun kalau ditanam di daerah Delanggu akan mendapatkan citra rasa yang lain dengan padi yang ditanam di luar Delanggu. Karena pengaruh faktor lingkungan geografis, yaitu faktor alam dan faktor manusia, kalau ditanam di daerah Delanggu akan mendapatkan kualitas tertentu pada padi atau beras yang dihasilkan, terutama padi khas Delanggu, yaitu padi Rojolele.
Proses penanaman hingga sampai menjadi beras, padi atau beras rojo lele, sama seperti proses penanaman padi pada umumnya, yaitu mulai dari pembajakan, pemerataan atau penghalusan sebelum ditanami, kemudian penanaman yang dalam bahasa Jawa disebut tandur, menyiangi atau mencabuti rumput liar yang mengganggu tanaman padi. Dalam bahasa Jawa disebut matun, atau dengan cara menggaru, menggunakan alat garuk. Setelah padi berbuah dan mulai menguning, selalu ada hama yang mengganggu, terutama burung pemakan padi, sehingga petani sering menggunakan alat atau mainan yang ditarik-tarik untuk menghalau burung-burung tersebut. Tiba waktunya panen, padi dipanen atau dianai. Setelah padi dipanen, dijadikan gabah, kemudian dijemur hingga kering. Setelah itu dibawa ke tempat penggilingan padi untuk diproses menjadi beras yang siap dipasarkan. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang siang kali ini kami dapat bertemu dengan Bapak Ibu dari Kecamatan Delanggu, Klaten. Kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah hadir di sini untuk sedikit memberikan penyuluhan atau wawasan bagi Bapak Ibu dalam hal hak kekayaan intelektual. Jadi kami melihat karena di sini sangat potensi dalam hal bidang hak kekayaan intelektual. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin masih belum memahami hak kekayaan intelektual, saat inilah Bapak Ibu untuk bisa lebih paham. Jadi hak kekayaan intelektual sendiri itu ada berbagai macam bidang Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu belum memahami, hak kekayaan intelektual itu bidang-bidangnya adalah di bidang hak merek, cipta, paten, desain industri. Ini sangat berhubungan sekali dengan Bapak Ibu di sini yang banyak menghasilkan produk-produk yang berkaitan dengan indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal. Ya. Daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari keduanya yang memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Bu, saya mau nanya. Selama ini di sini, di Klaten, yang terkenal kan beras rojo lele. Dan saya, Pak Jimin, Bu Minah, merupakan petani beras rojo lele. Terkait dengan indikasi geografis tadi, apakah bisa kami mendaftarkan beras rojo lele sebagai indikasi geografis? Makasih, Bu. Baik Pak Ahmad, pertanyaan Bapak bagus sekali. Jadi yang Bapak sampaikan, Bapak sebagai petani penghasil beras rojo lele, sebagaimana Pak Jimin dan Bu Minah juga. Nah, Bapak sebagai penghasil beras rojo lele ini termasuk dalam kelompok yang mewakili produsen barang hasil pertanian. Nah, produsen barang hasil pertanian ini bisa melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 tentang merek. Nah, tentang bagaimana cara pendaftarannya itu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Begitu Bapak Ahmad ya, Pak Jimin juga, Bu Minah.
Jo, Apa mau? katanya padi rojo lele kita bisa dilindungi secara hukum ya Kang. Oh, bisa mau. Itu ada undang-undang yang mengaturnya. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, pasal 56 ayat 2 huruf B, itu lembaga yang berwenang bisa mendaftarkan mau. Terus indikasi geografis itu apa Kang? Daftarnya di mana? Nah, gini mau. Indikasi geografis itu suatu barang yang dihasilkan karena faktor lingkungan geografis. Yang pertama, faktor alam dan faktor manusia. Atau bisa keduanya, yang memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Nah, kalau tadi daftarnya di mana kalau pengen dapat perlindungan hukum, ya daftar di Kementerian Hukum dan HAM. Aku dengar-dengar itu malah sudah mau didaftarkan Pak Bupati kok, Mo. Oh, malah bagus kok Kang. Iya, Berarti padi rojo lele kita bisa terlindungi secara hukum, Mas. jelas, Mo, mesti bisa dilindungi.